Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Artarti dari kelas B2 Prodi PGSD dengan NIM 210600154. Di sini saya akan mempresentasikan judul skripsi saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran STEM terhadap pemecahan masalah pada materi energi siswa kelas 5. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Prof. Wahyu Hidayat MPD dan Bapak Jajang Bayu Kelana MPD. Untuk pembahasan selanjutnya ada latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama, kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 4 pada materi energi IPA masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan adanya model yang pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan keterampilan tersebut. Model STEM dinilai mampu meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa kelas 5 pada materi energi. Kemudian pembahasan selanjutnya ada rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, saya merumuskan beberapa masalah penelitian. Apakah ada peningkatan kemampuan pemecahan masalah kepada siswa kelas 5 setelah penerapan model STEM dalam pembelajaran dilakukan? Lalu, bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran setelah menggunakan STEM? Apa saja kendala guru yang dihadapi saat menggunakan model STEM pada kemampuan pemecahan masalah siswa? Kemudian tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tadi, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan pemecahan masalah pada siswa kelas 5 dalam pembelajaran IPA melalui penerapan model STEM untuk mengetahui respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran STEM. Selain itu, dapat mengetahui kendala apa yang ada dihadapi guru dalam penerapan model STEM. Nah, selanjutnya ada kajian teori. Berikut adalah beberapa teori yang relevan dengan penelitian ini. Model pembelajaran STEM ini adalah pendekatan terpadu yang menggabungkan 4 disiplin ilmu, yaitu ada sains, teknologi, engineering, and matematik. Model ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif melalui proyek nyata, contohnya seperti membuat kincir angin misalnya untuk memahami energi gerak. Nah, kemampuan pemecahan masalah ini adalah kompetensi abad ke-21 yang harus dikembangkan sejak dini. Mengapa? Karena kemampuan ini mencangkup menganalisis masalah, merancang solusi, dan mengevaluasi hasil. Untuk slide selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan adalah campuran dari pendekatan mixed method ya, dengan desain sequential explanatory. Langkah yang pertama ada kuantitatif. Saya melakukan eksperimen ini dengan model pembelajaran STEM dengan membandingkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa pre-test dan post-test. Nah, kemudian ada langkah kedua, yaitu kualitatif. Setelah mendapat hasil kualitatif, saya melakukan wawancara mendalam dengan beberapa siswa dan guru. Nah, langkah selanjutnya ada langkah interpretasi. Langkah ini penting untuk memahami makna pada hasil penelitian. Dalam langkah ini, saya tidak hanya menyajikan angka atau deskriptif, tapi saya menjelaskan apa arti dari data yang ditemukan. Nah, kemudian ada analis dan interpretasi data. Analis data yang dilakukan sebagai berikut. Analis ini menggunakan uji statistik seperti uji t-test untuk membandingkan skor pre-test dan post-test. Analis data kualitatif yang saya lakukan juga menganalisis transkrip wawancara dan catatan observasi. Nah, dari interpretasi hasil, mengintegrasikan kedua data kuantitatif digunakan untuk menjelaskan dan memperkuat temuan dari data kualitatif. Kemudian dari hasil penelitian dan pembahasan saya dapat menyimpulkan ya, data kualitatif kita akan membahas hasil kualitatif mengenai respon siswa dan kendala guru. Yang pertama, respon siswa menunjukkan respon yang sangat positif.
100% siswa merasa senang dengan materi energi. 80% siswa lagi termotivasi untuk merancang dan membuat proyek. Mereka merasa pembelajaran STEM lebih menyenangkan, interaktif, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, dari model pembelajaran STEM berhasil mengubah pandangan siswa terhadap IPA dari pelajaran teoritis menjadi pengalaman yang menarik. Kendala guru ada juga berdasarkan observasi saya, kinerja guru dalam menerapkan model STEM sangat baik, namun dengan rata-rata nilai di atas 90%. Ada beberapa kendala yang dihadapi, seperti manajemen waktu, karena materi IPA membutuhkan waktu yang cukup lama. Mengapa? Karena pembelajaran IPA yang mendalam biasanya membutuhkan proyek ya, dan disampaikan secara mendalam. Kemampuan dasar siswa yang bervariasi juga, sehingga menjadi tantangan dalam menyesuaikan pembelajaran. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, dari seluruh penelitian yang dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu ternyata penerapan model pembelajaran STEM efektif meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada materi energi siswa kelas 5. Pembelajaran STEM dapat menciptakan lingkungan belajar yang aktif, menarik, dan relevan, dan dapat membantu siswa memahami konsep abstrak dan menerapkannya dalam konteks nyata di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada saran. Berikut adalah beberapa saran berdasarkan penelitian ini. Bagi guru, disarankan untuk menerapkan model STEM secara konsisten. Mengapa? Karena dapat menghasilkan proyek yang menarik gitu ya. Dan bagi sekolah, diharapkan dapat mendukung penyediaan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan untuk implementasi pembelajaran berbasis proyek. Jadi sekolah dapat menyediakan sarana dan prasarana gitu untuk guru gitu ya. Dan bagi saya, selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas model STEM pada mata pelajaran jenjang pendidikan lain. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.